Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Michael Hurt, seorang kolumnis Amerika, menulis dengan judul The 100 Ranking of Most Influencing Person in History. Artinya 100 tokoh-tokoh besar yang paling berpengaruh di dunia. Di antaranya ada Adolf Hitler, pencetus pergerakan Nazi Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus Satyagraha India, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Ternyata dari sederetan tokoh yang ada, Michael Hurt menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada urutan yang pertama sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Hadirin, melihat betapa pentingnya meneladani sifat Rasulullah khususnya dalam membangun masyarakat madani, maka kepemimpinan Rasulullah dalam membangun masyarakat madani ialah tema yang akan saya uraikan pada hari yang berbahagia ini dengan landasan firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yudzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, ialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan al-hikmah. Sesungguhnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin, menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari dalam Zubbat Tafasir min Fat Al-Qadir, beliau menjelaskan bahwa kondisi bangsa Arab saat itu bukan hanya tidak bisa membaca dan menulis, tetapi tenggelam ke dalam kehidupan jahiliyah total. Kebobrokan moral merajalela dalam bidang sosial, marak mabuk-mabukan. Dalam bidang pemerintahan, etnis dan golongan dikedepankan. Dalam bidang hukum, muncul law of jungle to be polite of people, hukum rimba yang menjadi peradaban manusia. Yang kaya memangsa yang miskin, yang pintar memangsa yang bodoh, dan yang kuat menghantam yang lemah. Bahkan yang paling mengerikan, derajat wanita diinjak-injak, sehingga setiap bayi wanita yang lahir dikubur hidup-hidup, tak peduli jerit tangis bayi di dalam kubur. Naudzubillahi min dzalik. Dalam kondisi seperti itu, Rasul muncul mengemban 4 misi utama. Yang pertama, misi tilawah, yatlu alaihim ayati. Yang kedua, misi tazkiyah, wa yudzakkihim. Yang ketiga, misi ta'alim, wa yu'allimuhumul kitab. Dan yang keempat, misi al-hikmah, yakni menampilkan sunnah. Keempat unsur tersebut, hadirin, merupakan strategi Rasulullah dan terbukti membangun peradaban manusia sedunia. Namun lain halnya di negara kita, konsepnya setinggi langit, gaungnya bergema kemana-mana, tapi hasilnya entah kemana. Kenapa? Ini disebabkan krisis figur. Di era reformasi ini, bukan figur-figur sejati yang muncul, akan tetapi yang menjamur ialah oknum-oknum yang haus akan kursi, haus akan jabatan, dan haus akan popularitas diri. Akibatnya, instruksi yang dicita-citakan, destruksi yang dirasakan. Abu A'la Al-Maududi dalam The Prophet of Islam berkata, Rasulullah ialah salah satu contoh terlengkap. Allah menawarkan harta, tahta, wanita, bahkan Jabal Uhud siap menjadi emas. Beliau bersabda, Idzan ya Rabbil arda law ahdu min ummati finnar. Jikalau demikian ya Allah, tidak satu pun yang menyenangkan hatiku jikalau satu saja umatku masuk neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah pemimpin yang berorientasikan umat. Dari syarahan singkat saya tadi dapat diambil kesimpulan bahwa agar Indonesia berjaya, maka kita harus bercermin dan mengambil strategi Rasulullah dalam memimpin negara.
yaitu mengutamakan akhlakul karimah, supaya negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.